Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ya, puasa semua, puasa sunnah semua. Puasa, Mister. Lagi Puasa, berhalangan, Mister. Tidak, Mister. Kecuali saya berhalangan. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk mengikuti sunnah biasa. Puasa istimewa setelah puasa Ramadan itu ya ini, puasa 9 Zulhijjah atau puasa Arafah. Sunnahnya tanggal 9, tapi boleh ditambah dengan tanggal 8 yang kemarin. Gitu. Tadi pelajaran apa sebelum kimia? Sebentar, kayak koneksi internet yang terputus ya? Sebentar. Nggak stabil, internetnya di sekolah ternyata. Lebih stabil kalau di rumah. Baik, sudah 23 yang langsung kita mulai pembelajaran hari ini. Namun sebelum kita mulai, apakah ada permasalahan terkait dengan pertemuan pertama kemarin? Nggak ada. Tidak ada, Mister. Alhamdulillah. Udah submit tugas semua? Sudah, alhamdulillah, sudah, Mister. Sudah, Mister. Luar biasa. Ya, itu yang diharapkan. Jadi setiap hari tugas langsung selesai biar tidak numpuk. Sebenarnya kalau di kelas kimia tuh settingan waktunya berbeda dengan waktu yang lain kalau anak-anak jeli gitu. Lebih longgar. Tapi kalau sudah diselesaikan kemarin, alhamdulillah. Ketemu semua, poster-poster dan sebagainya kemarin, nemu semua ya. Alhamdulillah. Baik. Sudah 26. Langsung kita mulai. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi. Insya Allah tetap di bab yang pertama. Di bab yang pertama kemarin, yaitu masih berkenalan dengan kimia. Namun, untuk hari ini kita akan perdalam sedikit apa itu, sebentar ada yang masuk, apa itu bagian-bagian yang ada di berkenalan dengan kimia. Pertemuan pertama kita sudah selesai membahas tentang hakikat dan peran ilmu kimia, termasuk metode ilmiah. Nah, nggak mau jalan. Yang ini sudah ya, Muhammad Raihan. Yang ini sudah ya, hakikat dan peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari serta metode ilmiah kita sudah selesai. Sebentar, saya admit dulu ada yang masuk. Nah, hari ini kita akan masuk di bagian yang kedua, yaitu mengenai keselamatan kerja di laboratorium. Walaupun kita belum tatap muka di sekolah, belum menggunakan laboratorium, tapi setidaknya informasi ini perlu saya sampaikan ke anak-anak. Jika sewaktu-waktu kita masuk, kita sekolah normal, harus kerja lab, anak-anak nggak canggung karena sudah dapat informasi atau ilmu terkait dengan laboratorium. Pernah kan ya masuk waktu SMP? Pernah, Mister. Nggak pernah gila nih gitu ya. Nggak pernah masuk lab gila nih. Nah, tapi untuk saat ini mohon maaf, untuk pembahasannya itu difokuskan di lab kimia karena nanti penanganan atau perlakuan di lab kimia itu sedikit berbeda dibandingkan dengan lab biologi maupun lab fisika. Kenapa? Kalau lab fisika, lab biologi itu jarang menyimpan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Tapi kalau di lab kimia pasti ada bahan-bahan kimia yang berbahaya. Jadi kita harus hati-hati dalam menanganinya. Usahakan kalau sudah belajar di lab, ikuti instruksi dari guru. Biar apa? Tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan kecelakaan atau apa. Biasanya si anak-anak itu usil, karena nggak pernah masuk lab kimia, ketemu lab kimia pertama, waktu praktikum guyon. Wah, itu dampaknya luar biasa. Ada yang kecelakaan dan sebagainya. Nanti jangan sampai ya.
Nah, materi di bagian lab safety itu ada 4. Yang pertama adalah pengenalan alat-alat lab itu sendiri, kemudian nanti ada sifat bahan dan simbolnya, yang ketiga jika ada kecelakaan itu apa yang harus dilakukan, dan yang keempat ada tata tertib yang harus ditaati di dalam lab kimia. Langsung saja, yang pertama kita masuk di sini. Anak-anak pasti ya sering gunakan alat-alat ini. Ada tabung reaksi, ada gelas kimia, ada pipet, sampai di batang pengaduk. Ini ada gambar, ini ada nama alat, di sini gunaannya. Apakah hanya 6 ini alat-alat lab kimia? Jumlahnya sangat banyak, lebih dari 500 macam alat lab. Cuma yang ditampilkan di sini terbatas, hanya sedikit sekali. Ini pembakar spiritus. Terus ini juga ada penjepit tabung. Jadi kalau mereaksikan harus dipanaskan, nanti kita menggunakan penjepit tabung. Nah nanti tugas anak-anak hari ini adalah mencari gambar alat-alat lab kimia beserta dengan kegunaannya. Jadi sampai langsung copy ini bisa. Berapa yang dicari? Cuma 10. Dan nanti cara mengerjakannya tidak harus ngeprint tugas di Google Classroom ya. Tapi sampai tinggal download, bisa langsung diedit di situ. Jadi ditambahkan, diisi, itu langsung menggunakan file. Nanti file itu juga yang diupload sebagai hasil kerjanya anak-anak. Biar nggak repot, nggak usah ngeprint, nggak usah foto dan sebagainya. Itu untuk hari ini. Untuk alat lab ada pertanyaan kah? Tidak, Mister. Enggak Ada, ya, Mister. karena ini sudah kenal semua, sangat sederhana. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut yang di sini. Nah ini kita akan mengenal simbol-simbol yang biasanya ditaruh di bahan kimia atau di kemasan bahan kimia. Dari 6 simbol pertama ini, ada yang pernah lihat salah satunya? Dan lihatnya di mana gitu? Itu Mister yang gambar kayak yang radioaktif itu pernah. Yang ini? Iya, pernah. Lihat di mana, Mbak? Itu lihatnya nggak secara langsung, lihat di film, Mister. Oh, bagus. Chernobyl, Mister. Iya, karena kita nggak mungkin ketemu langsung ini ya. Ketemunya di film mungkin. Film Hollywood atau apa yang ada actionnya, itu rata-rata menampilkan logo ini. Ada yang pernah ke radiologi di rumah sakit? Pernah, Mister. Nah, pasti di luar ruang radiologi itu ada simbol ini juga ya, Iya. yang mengindikasikan di ruangan itu ada zat radioaktif. Kalau yang nggak berkepentingan pasti dilarang masuk. Karena apa? Sinar radioaktifnya itu berbahaya. Oke, selain ini Mbak, selain ini Mas, mana lagi yang sering dilihat? Yang mudah terbakar, Mister. Yang mana? Mudah terbakar. Lihatnya di mana Mbak yang mudah terbakar ini? Di tangkinya pertama. Nah, bagus. Di truknya Pertamina ya? Atau di SPBU, itu juga ada ini. Ada simbol zat yang mudah terbakar. Artinya apa? Simbol ini nanti itu menggambarkan tingkat bahaya atau sifat zat kimia yang ada di dalamnya. Jadi kalau ada simbol mudah terbakar, ya coba-coba di dekat bawah api, nanti bisa meledak beneran. Ada lagi yang sudah dilihat? Kalau ini jarang anak-anak, pasti jarang lihat ini. Karena yang ini adanya di laboratorium saja. Toxic, Zat Mister. oksidasi. Kenapa? Yang toxic. Yang toksik, pernah lihat? Di mana, Iya. Mbak? Di gudang perkebunan teh. Alhamdulillah, pernah ke sana berarti ya? Iya, Itu Mister. pasti Mbak, kalau berhubungan dengan insektisida, herbisida, atau racun, itu simbolnya pasti ada ininya. Toksik ya. Itu. Ini yang 6. Ini ada 6 lagi. Yang ini, pernah ada yang lihat kah simbolnya? Benar ya. Oh, 3 yang ini.
Jarang ya lihat ya. Nah, kalau ini untuk zat-zat yang bersifat korosif, biasanya kalau sama beli asam, toko kimia gitu ya, pasti ini bersifat korosif. Korosif itu apa ya? Menyebabkan iritasi, menyebabkan terjadinya korosi kalau kena kulit luka bakar. Jadi nggak boleh langsung kena kulit. Itu berbahaya sekali. Oke, ini nanti boleh dilihat di modul, itu ada semua. Jadi anak-anak baik. Cukup ya yang bagian ini. Nah, selanjutnya adalah mengenai cara menangani limbah dari lab kimia. Karena kalau kita praktikum kan menggunakan berbagai zat kimia dengan berbagai sifat, jadi nanti perlu penanganan khusus limbahnya, nggak sembarangan gitu loh. Di lab itu ada wastafelnya, tapi tidak semua bahan kimia boleh dibuang di wastafel itu. Bahan apa yang boleh dibuang di wastafel secara langsung? Yang ini masuk kategori pertama, yaitu bahan-bahan kimia yang ramah. Misalnya asam cuka, natrium klorida, garam dapur itu ya. Itu kan nggak berbahaya, nggak ada efeknya, jadi larutannya boleh langsung dibuang di wastafel. Tapi bagaimana dengan yang dua ini? Nah, ini ada asam, ada basa. Dua zat ini sifatnya korosif. Kalau dibuat langsung di wastafel, terus nanti pipanya terbuat dari besi. Alamat itu ya. Alamat apa? Akan merusak pipa besinya. Jadi sebelum dibuang di wastafel, untuk zat asam dan basa diperlakukan khusus terlebih dahulu. Gimana perlakuannya? Ini, kalau sifatnya basa, basa itu musuh besarnya adalah, musuh abadinya adalah asam. Sebelum dibuang, basa itu harus ditambah dengan asam agar menjadi netral. Yang asam juga sebelum dibuat harus dinetralkan dengan cara ditambah. Kalau sudah ditambah asam atau basa sebagai penetralan, baru nanti boleh dibuang di wastafel. Disiram dengan air yang banyak agar tidak terjadi pengendapan. Nah, kalau kurang nyiramnya, nanti bisa asap-asapnya keluar. Yang tidak enak dan sebagainya. Ada reaksi kimia di dalam saluran wastafel itu. Terutama yang ini. Kalau kita praktikum menggunakan termometer, itu rawan terkontaminasi oleh merkuri. Karena apa? Termometer itu rawan pecah. Jadi anak-anak nanti kalau praktikum pas menggunakan termometer, dan termometernya pecah, tolong penanganannya minta tolong guru ya, jangan ditangani sendiri. Ini pesan saya. Kenapa? Merkuri itu adalah salah satu logam berwujud cair yang sangat berbahaya. Dia bisa masuk ke tubuh kita melalui pori-pori. Kalau sudah masuk ke tubuh, dia nyebar. Nyebarnya cepat sekali. Kalau sudah nyebar, nggak bisa diambil. Apa dampaknya? Nanti bisa menyebabkan kanker kulit, kanker pembuluh darah, dan sebagainya. Itu sangat berbahaya. Ini perlu penanganan khusus. Gitu. Jadi biar anak-anak nanti lebih hati-hati saat praktikum di lab. Ini ya, terkait dengan penanganan zat-zat berbahaya. Lah nanti di tugas, itu ada kasus Mbak ya, ada kasus yang saya berikan, tolong dianalisis, gampang kok analisisnya. Misalkan si Najwa di lab, dia ngambil bahannya tumpah, bahannya bersifat asam, apa yang dilakukan? Itu ada cara penanganan. Jadi gimana? Kalau zatnya asam, sebelum dibersihkan harus dinetralkan dengan basa dulu. Nah, ini ada cerita Mbak dan Mas ya, selama saya kuliah dulu, pernah mengalami kecelakaan lab itu 2 kali, saya pribadi. Yang pertama, itu praktikum kimia organik. Kalau belajar kimia organik, itu kita tidak pernah lepas dari asam-asam kuat. Salah satunya adalah asam sulfat. Rumus kimianya apa? H2SO4. Biasanya dipakai di aki. Itu kalau konsentrasinya kecil.
Nah, kalau di lab organik itu konsentrasinya 98%, jadi hampir 100%. Kalau tutup botolnya dibuka, itu langsung keluar asap, asapnya sangat beracun, dan kalau kena terhit aja pusing langsung, baunya sangat menyengat. Asam ini tempat nyimpannya khusus, ditaruh di lemari asam. Nah, waktu itu saya praktikum harus mengambil sedikitnya 5 mili. 5 mili asam sulfat pekat. Diambil, dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Terus saya bawa ke tempat meja kerja, nggak sengaja saya kesandung dan jatuh. Pecah tabung reaksinya, asam sulfatnya itu mengenai sepatu, dan sepatu saya langsung terbakar gitu ya. Jadi kita harus hati-hati kalau menangani asam sulfat. Nggak boleh langsung dengan tangan. Itu kecelakaan yang pertama. Kecelakaan yang kedua di kimia organik itu belajar masalah sifat unsur kimia. Praktikumnya menggunakan logam-logam yang sangat reaktif, golongan 1A, natrium dan kalium. Logam ini itu boleh kena air langsung. Jangankan air langsung, kena uapnya saja dia bisa terbakar. Kejadiannya begini, waktu mau praktikum, dosennya sudah pesan, hari ini kita menggunakan logam kalium. Hati-hati cara mengambilnya, hati-hati cara membawanya, karena dia sangat reaktif walaupun ketemu dengan uap air. Nah, logam itu kan disimpan di dalam minyak tanah ya. Waktu diambil, itu kan basah. Harus dilap menggunakan tisu. Kemudian dibungkus dengan tisu lagi. Saya bawa ke meja kerja. Nggak taunya, tangan saya itu berkeringat. Keringatnya itu merembes ke tisu. Akhirnya secara otomatis reaksi di situ dan langsung terbakar. Langsung muncul api. Apinya lumayan besar. Saya kaget. Terus itu saya pukulkan ke baju saya. Saya gosokkan ke baju dan baju saya ikut terbakar waktu itu. Baju lab, jas lab namanya. Sampai sekarang masih ada bekasnya bahwa saya pernah kecelakaan lab 2 kali. Sepatunya bolong dan jas labnya terbakar. Gitu. Jadi nanti minta tolong anak-anak kalau pas di lab itu benar-benar ikuti instruksi dari guru biar nanti tidak terjadi kecelakaan. Kalau di SMA, BSS pernah nggak kecelakaan? Saya pernah, Mbak, di lab itu. Mau praktikum, zatnya itu nggak taunya bocor botolnya. Itu saya siapkan di belakang. Kontak dengan zat lain, timbul asap. Jadi dalam satu ruang itu langsung asap putih penuh gitu. Jadi nggak bisa dipakai belajar. Harus dikosongkan sekitar 1 jam. Itu pernah kejadian kayak begitu. Nah, jadi hal-hal yang teknis atau hal yang kayak gitu tidak bisa kita hindari. Yang namanya terjadinya kecelakaan. Itu ya. Terakhir, ini materi hari ini, yaitu mengenai tata tertib yang ada di laboratorium. Nah, tugasnya anak-anak nanti di sini adalah mencari di internet. Mencari poster di internet yang berhubungan dengan tata tertib laboratorium. Diambil gambarnya, ditempel, selesai. Bisa ya? Apa yang saya tekankan di bagian tata tertib cuma ini aja. 1, yaitu di poin G. Anak-anak dilarang keras makan dan minum di laboratorium kimia. Nggak bisa ditawar ya. Dilarang keras makan dan minum di dalam laboratorium kimia. Kenapa? Karena di dalam laboratorium kimia itu disimpan berbagai macam zat kimia. Ada yang berbahaya, ada yang tidak berbahaya. Ada yang beracun, ada yang tidak beracun. Ada yang mudah menguap, ada tidak mudah menguap. Nah, seandainya pas sampai makan di lab kimia, tiba-tiba ada angin berembus dan membawa gas yang beracun. Itu nempel di makanan. Apa yang terjadinya? Pas anak-anaknya minum, tiba-tiba ada
uap klorin misalnya, nempel di situ. Nanti anak-anak bisa keracunan. Ya kalau gasnya sedikit, lah kalau langsung banyak, itu bisa pingsan di tempat. Kalau pingsan kan masih untung ya, masih bisa ditolong. Lah kalau meninggal di tempat, nah kayak gitu. Jadi kita harus hati-hati terhadap larangan ini, yaitu dilarang keras untuk makan dan minum di dalam laboratorium. Nah seandainya anak-anak sudah terkontaminasi, menghirup nggak sengaja, apa yang dilakukan? Kayak kemarin, apa? Minum air banyak-banyaknya, atau minum susu. Nah, itu bisa mengurangi efek dari keracunan bahan kimia. Jadi kalau anak-anak habis praktikum, itu disarankan dengan sangat untuk minum susu. Dan itu saya lakukan sendiri. Setiap habis mendampingi praktikum, pasti saya beli susu untuk diminum langsung di situ. Untuk mengurangi efek dari bahan kimia tersebut. Selesai materinya? Ada pertanyaankah hari ini? Mister, saya Jadi mau bab 1 tanya. sudah selesai. Kenapa, Hana? Mau tanya, itu kalau umpamanya kayak di lab itu tuh wajib kayak pakai jas lab, terus masker, terus tangan gitu wajib nggak, Mister? Kalau standarnya harusnya iya. Standarnya itu kita harus pakai jas lab, harus pakai sarung tangan, harus pakai pelajar. Akan tetapi kita kan nggak ada pengadaan jas lab ya kemarin di daftar ulang. Jadi nanti untuk jas lab itu penggunanya tidak wajib, tapi di sekolah ada. Nanti kami usahakan saat praktikum kimia kita akan menggunakan jas lab. Untuk sarung tangan nggak wajib, karena kita nggak ada stoknya, nggak nyetok banyak di situ. Untuk pelindung wajah juga nggak wajib, karena untuk praktikum di jenjang SMA itu bahan-bahannya dibuat sebisa mungkin tidak membahayakan anak-anak. Misalkan asam sulfat itu paling kadarnya cuma 2-4%, tidak melebihi 10%. Gitu. Jadi relatif aman. Mungkin cuma jas lab aja ya Mbak ya, nanti bisa disediakan sekolah, kita bisa pakai. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Mister, Ya. ini tapi saya mau tanya tapi bukan tentang pelajaran kimia, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kan habis ini itu pelajaran PJOK itu wajib pakai seragam olahraga. Itu kami nggak dapat informasi, Mbak. Kayaknya nggak deh. Pakai pramuka aja nggak apa-apa. Boleh. Kan nggak aktivitas di lapangan. Terima kasih. Iya, iya. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau nggak ada ya selesai pertemuan hari ini. Masih ada waktu, bisa anak-anak pakai untuk jawab tugas. Tapi tak cek dulu ya kehadirannya sebentar. Sekarang tanggal 30. Agnes masuk. Andika. Hadir, Mister. Anggi. Hadir, Mister. Anselma. Hadir, Mister. Bagaskara. Hadir, Mister. Bisma. Hadir, Mister. Bintang. Hadir, Mister. Kalista. Hadir, Mister. Cikuita. Hadir, Mister. Danela. Hadir, Mister. Dani. Hadir, Mister. Diota. Hadir, Mister. Gak ada ya Pak Dani, sorry. Vika. Hadir, Mister. Hana. Hadir, Mister. Hanasima. Hadir, Mister. Hanasima. Ada Hadir. ya? Jasmine. Hadir, Mister. Sambil tak amati. Semoga kalau pas ketemu nggak lupa dengan wajahnya. Luki. Hadir, Mister. Sandi. Hadir, Mister. Maulana. Hadir, Mister. Muhammad Bagas. Hadir.
Muhammad Gilang. Hadir, Mister. Oke. Muhammad Ibra Septiano. Hadir, Mister. Oke. Muhammad Raihan. Hadir, Mister. Raja Rizkullah. Hadir, Mister. Nadia. Hadir, Mister. Oke. Najwa. Hadir, Mister. Naura Ataya. Hadir, Mister. Nurul Hidayah. Hadir, Mister. Oke. Rio. Rio. Belum ya. Kanavia. Hadir, Mister. Firasya. Hadir, Mister. Akmal. Hadir, Mister. Tinggal Rio ya yang belum gabung ya. Baik. Sedikit-sedikit sambil saya ingat-ingat untuk wajahnya. Nanti minta tolong karena saya belum sempat nyatet semua nama anak-anak di grup WA. Minta tolong namanya ditulis dulu, nanti mau saya tulis satu persatu. Karena kalau nama panggilan saya kan belum tahu gitu ya. Nanti biar tak simpen di HP saya. Kalau ada sesuatu bisa PM langsung gitu loh. Baik anak-anak, kalau nggak ada masalah hari ini cukup. Kita lanjutkan lagi minggu depan di karena bab 1 sudah selesai. Jaga kesehatannya, terus tetap ikuti protokol kesehatan agar kita selamat. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.